selamat pagi anak-anak. Nah, pada hari ini di pembelajaran IPS, kita akan melanjutkan materi kita yang minggu kemarin. Apa sih fungsi dari lembaga sosial itu? Nah, fungsi dari lembaga sosial ada 3. Yang pertama, memberikan pedoman pada anggota-anggota masyarakat bagaimana mereka harus bersikap atau bertingkah laku dalam menghadapi masalah-masalah yang muncul atau berkembang di lingkungan masyarakat, termasuk yang menyangkut hubungan pemenuhan kebutuhan hidupnya. Yang kedua, ada menjaga keutuhan masyarakat yang bersangkutan. Lembaga sosial bermaksud untuk menghimpun dan mempersatukan anggota-anggotanya agar tercipta integrasi dalam masyarakat. Namun, apabila dalam suatu lembaga sosial sudah tidak ada lagi perilaku-perilaku warga masyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada, maka dapat dikatakan bahwa telah terjadi disintegrasi. Lembaga sosial mengatur berbagai aktivitas masyarakat sehingga terwujud kehidupan yang serasi atau harmonis. Yang terakhir adalah memberikan pedoman atau pada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial atau kontrol sosial, yang artinya lembaga sosial sebagai sistem pengawasan masyarakat terhadap tingkah laku anggota masyarakatnya. Nah, jenis-jenis lembaga sosial. Jenis-jenis lembaga sosial di sini ada 5. Yang pertama ada lembaga keluarga, yang kedua adalah lembaga keagamaan, yang ketiga adalah lembaga perekonomian, yang keempat adalah lembaga pendidikan, dan yang terakhir adalah lembaga politik. Nah, kita akan membahas satu persatu. Yang pertama yang akan kita bahas adalah lembaga keluarga. Lembaga keluarga berperan membina atau membimbing anggotanya agar mampu beradaptasi dengan lingkungan fisik maupun lingkungan budaya di mana ia berada. Nah, fungsi lembaga keluarga ini ada 7. Yang pertama adalah fungsi reproduksi. Nah, keluarga mempunyai fungsi reproduksi yang artinya dari pernikahan diharapkan akan memberikan keturunan untuk keluarga mereka tersebut. Yang kedua ada proteksi. Proteksi ini ada perlindungan. Nah, keluarga memberikan perlindungan kepada anggotanya, baik perlindungan fisik maupun yang bersifat kejiwaan. Apabila di dalam keluarga terdapat rasa aman, proses-proses sosial di dalam keluarga dapat berjalan dengan harmonis. Yang ketiga ada fungsi ekonomi. Pada umumnya, dalam sebuah keluarga, ayah merupakan kepala keluarga serta menjadi tulang punggung keluarga. Ayah mempunyai kewajiban memenuhi kebutuhan ekonomi anak-anaknya. Pada masyarakat modern, tidak menutupi kemungkinan ibu juga mencari nafkah untuk membantu perekonomian keluarga mereka. Suami dan istri memikul tanggung jawab ekonomi terhadap anak-anaknya. Kerjasama yang baik antara ayah dan ibu atau suami dan istri tadi di dalam mengelola pendapatan menjadikan keluarga dapat memfungsikan ekonomi secara efektif dan efisien. Selanjutnya adalah fungsi sosialisasi. Keluarga berperan membentuk kepribadian anak agar sesuai dengan harapan orang tua dan masyarakat. Keluarga merupakan sosialisasi pertama bagi anak atau sosialisasi primer. Di dalam lingkungan keluarga, anak mulai dilatih dan diperkenalkan cara-cara hidup bersama dengan orang lain. Anak diajak memahami lingkungan yang lebih luas sehingga pada saatnya nanti seorang anak benar-benar siap untuk hidup dalam masyarakat. Yang kelima adalah fungsi afeksi. Fungsi afeksi ini yaitu keluarga memberikan kasih sayang dan perhatian pada anak-anaknya. Dalam keluarga pula diharapkan akan memberikan kehangatan perasaan pada anggota keluarganya seperti seorang bapak yang telah memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak-anaknya tanpa membedakan satu dengan yang lainnya. Yang keenam adalah pengawasan sosial. Setiap anggota keluarga pada dasarnya saling kontrol atau saling mengawasi karena mereka memiliki tanggung jawab dalam menjaga nama baik keluarga. Namun, dalam kenyataannya, fungsi ini biasanya dilakukan oleh anggota keluarga yang lebih tua usianya.
Yang terakhir adalah fungsi pemberian status. Melalui lembaga perkawinan, seseorang akan mendapatkan status atau kedudukan yang baru di masyarakat, yaitu sebagai suami atau sebagai istri. Secara otomatis, ia akan diperlakukan sebagai orang yang dewasa dan mampu bertanggung jawab pada diri sendiri, keluarga, anak-anak, dan masyarakat. Fungsi dari status suami adalah sebagai pemimpin dalam rumah tangga untuk mencari nafkah, sedangkan seorang istri berfungsi sebagai pendamping suami dalam menjaga keutuhan dan keharmonisan rumah tangganya. Yang kedua ada lembaga agama. Nah, lembaga agama adalah sistem keyakinan atau praktek keagamaan dalam masyarakat yang telah dirumuskan atau dibakukan. Agama dapat dijadikan pelopor dalam menciptakan tertib sosial pada masyarakat. Nah, fungsi lembaga agama di sini ada 5. Yang pertama, fungsi sebagai pedoman hidup bagi manusia, baik dalam kehidupan sebagai pribadi, dalam hubungan dengan Tuhan, dalam hubungannya dengan manusia lain, dan hubungan dengan alam sekitar. Yang kedua adalah sumber kebenaran. Dalam diri para penganut agama, ada keinginan untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan hidupnya, baik di dunia maupun di akhirat. Untuk itu, agama mengajarkan dan memberikan jaminan dengan cara yang khas untuk mencapai kebahagiaan dan mengatasi kekurang mampuan manusia. Yang ketiga ada tutupan prinsip. Tutupan prinsip benar dan salah untuk menghindari perilaku penyimpangan seperti membunuh, mencuri, berjudi, dan sebagainya. Yang keempat ada pedoman kebaikan. Nah, yang kelima ada hiburan dan rekreasi. Hiburan dan rekreasi ini adalah dalam mencari kepuasan batin melalui rekreasi dan hiburan dan tidak melanggar kaidah-kaidah agama. Nah, yang ketiga ada fungsi lembaga ekonomi. Lembaga ekonomi merupakan lembaga sosial yang mengatur tata kehidupan atau tata hubungan antar manusia dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya. Lembaga ekonomi bertujuan mengatur bidang-bidang ekonomi dalam rangka mencapai kehidupan yang sejahtera dan terpenuhinya kebutuhan masyarakat. Nah, fungsi-fungsi dari lembaga ekonomi adalah yang pertama itu adalah memberi pedoman untuk mendapatkan bahan dan pangan. Yang kedua, memberi pedoman untuk melakukan pertukaran barang atau barter. Yang ketiga, memberi pedoman tentang harga jual beli barang. Yang keempat, pedoman tenaga kerja. Yang kelima, pedoman sistem upah. Dan yang terakhir adalah pedoman PHK atau pemutus hubungan kerja. Selanjutnya adalah lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan adalah lembaga atau tempat berlangsungnya proses pendidikan yang dilakukan dengan tujuan untuk mengubah tingkah laku individu ke arah yang lebih baik melalui interaksi dengan lingkungan sekitar. Nah, fungsi lembaga pendidikan. Nah, fungsi lembaga pendidikan ini ada 2. Yang pertama itu ada fungsi manifest atau fungsi yang tercantum dalam kurikulum sekolah, dan yang kedua adalah fungsi laten atau fungsi yang tidak disadari. Yang pertama dari fungsi manifest itu mengembangkan bakat perseorangan. Ya, yang kedua ada melestarikan kebudayaan masyarakat, dan yang ketiga adalah menanamkan keterampilan yang perlu bagi partisipan dalam demokrasi seperti itu. Terus ada beberapa bagian juga dari fungsi laten, yaitu yang pertama mengurangi pengendalian orang tua atau mengurangi sistem kelas sosial. Keikutsertaan seorang anak dalam maksudnya mengurangi sistem kelas sosial, ya, mengurangi kelas sosial yang dimana lembaga sekolah diharapkan dapat mensosialisasikan kepada para anak didiknya
untuk menerima perbedaan status yang ada di masyarakat. Sekolah diharapkan dapat menghilangkan perbedaan kelas sosial berdasarkan status sosial peserta didik di masyarakat. Entah itu status sosialnya lebih tinggi atau lebih rendah. Di sekolah itu semuanya sama saja, sama merata gitu kan. Yang kedua adalah mempertahankan sistem kelas sosial. Dan yang ketiga adalah memperpanjang masa remaja. Adanya sekolah memungkinkan diperpanjang masa remaja dan penundaan masa dewasa. Nah, yang terakhir adalah lembaga politik. Lembaga politik merupakan lembaga yang mengatur pelaksanaan dan wewenang yang menyangkut kepentingan masyarakat agar tercipta suatu keteraturan dan tata tertib kehidupan bermasyarakat. Nah, fungsi dari lembaga politik ini ada dua. Yang pertama itu memelihara ketertiban di dalam negeri. Yang kedua itu mengusahakan kesejahteraan umum di Indonesia, di dalam negeri juga. Nah, lembaga politik di Indonesia ini yang pertama ada MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang kedua ada Presiden dan Wakil Presiden, yang ketiga ada DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat, yang keempat ada DPD atau Dewan Perwakilan Daerah, yang kelima ada pemerintahan daerah, yang keenam ada DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten atau Kota, dan yang terakhir adalah partai politik. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini. Ibu harap kalian bisa mengerti apa yang Ibu jelaskan, dan jika ada materi-materi yang kurang paham, kalian bisa langsung komen di bawah atau chat melalui media WhatsApp. Nah, semangat dan selamat belajar.